Ya itu tadi kan generasi sekarang itu menurut saya itu generasi yang luar biasa. Secara sisi kreativitas luar biasa, secara sisi semangat luar biasa. Ya ini harus kita apresiasi, ini harus kita hargai, gitu loh. Nah kalau dikritik nanti tanpa solusi, ya mereka bertanya balik. Emang yang benar yang mana Yang gitu? benar yang gimana kan gitu kan? Nah kalau nggak bisa jawab kan repot. Iya benar. Jadi yang kritiknya juga yang sesuai ya Pak. Iya itu makanya kan kata kuncinya adalah edukasi. Sudah dilakukan belum? Sudah maksimal belum? Kan gitu. Benar. Ya, kecuali sudah diberitahu, sudah diedukasi, tapi masih tetap saja seperti itu, lah itu beda urusan. Ya kan? Makanya kan begini, kalau belum tahu itu masih bisa Maklumi. Yang tidak bisa dimaklumi sudah diberitahu, Masih ngeyel. Memaksakan Nah, ya Pak. Itu problemnya di situ Mbak Fira. Oke. Nah, ngomongin dikasih tahu atau nggak dikasih tahu nih Pak, saya tuh sering banget lihat memes di sosial media gitu, kayak misalnya ada Bude atau Pak D yang berkunjung ke rumah gitu, atau ya kerabat jauh lah, yang sebenarnya kita sebagai anak nih juga belum kenal itu siapa gitu. Tapi misalnya lagi di kamar, lagi asik-asik scroll sosial media, disuruh keluar cuma buat salaman gitu. Terus nanti udah salaman, akhirnya malah ditanyain skripsi udah sampai mana, tesisnya udah sampai mana gitu. Nah itu banyak yang bikin meme kayak ngapain sih repot-repot untuk keluar kamar cuman buat salaman aja gitu, cuman buat ketemu orang yang sebenarnya kita nggak kenal-kenal amat gitu. Atau itu relasi keluarga, gimana sih Pak menurut Pak Denny? Apakah sebenarnya itu kan salah satu mungkin budaya juga, kalau di keluarga saya itu budaya untuk mengenal keluarga lain gitu. Atau misalnya gimana menurut Pak Denny dengan memes yang beredar kayak gitu? Ya, jadi begini Mbak. Yang Anda ceritakan tadi adalah salah satu contoh ketidaksiapan. Harusnya sebelum ada tamu, ya orang tua itu menyiapkan anaknya dulu. Nah itu ya kayaknya gitu. Pak, benar. Jadi menyiapkan yang paling penting, satu menyiapkan pemahaman, yang kedua menyiapkan mental. Benar. Tapi kalau langsung spontan, ya kalau si anak protes nggak bisa disalahin juga. Ya karena mereka merasa mungkin anfaidah gitu kan. Iya benar tadi kayak tadi anfaidah. Atau mungkin mengganggu mereka kan gitu kan. Hanya disuruh keluar salaman kemudian ditanya-tanyain, itu mungkin sangat membuat mereka tidak nyaman gitu. Ya karena belum dipersiapkan. Harusnya sebelum ada tamu dipersiapkan dulu, diberitahu tujuannya apa, faedahnya apa, kepentingannya apa kan gitu. Misalkan contoh ya, siapapun orang tua ya yang berkunjung ke rumah, apalagi saudara ya yang lebih tua di situ, itu yang kita harapkan itu kan memberikan doa baik. Benar. Ya kan? Ya kan itu tadi Mbak, tidak ada yang bisa menjamin kalau doa kita itu terkabul. Kadang-kala kita butuh didoakan orang lain. Ya kan? Harapannya semakin banyak yang mendoakan baik pada dirimu, akan semakin sukses hidupmu. Misalkan seperti itu. Jadi Anda harus keluar kamar itu ya supaya kamu dapat doa restu. Dan begitu. Yang kedua, tamu itu bisa juga membawa rezeki. Mungkin dari tamu itu ketika melihat, misalkan diperkenalkan, oh ini sebentar lagi udah mau lulus kuliah. Ya kan, terus si tamu itu dia punya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Ya kan? Siapa tahu berjodoh. Oh ya benar. Oh, tolong ini sebentar lagi ada lowongan pekerjaan, silahkan kamu bisa daftar. Yang tadinya tidak tahu jadi rezeki kan? Jadi rezeki. Ya kan? Apalagi kalau kita waktu masih anak-anak, ya kan? Iya benar. Ya kan? Kadang-kadang ini untuk beli es. Iya benar. Nah, itu kalau masih anak-anak. Tapi kalau udah gede masa untuk beli es. Ya kasih doa ya. Ya sudah, tak doakan kamu segera lulus ya Mas, kamu segera lulus ya Mbak, sukses hidupmu. Itu. Dipersiapkan dulu pemahamannya. Dipersiapkan dulu
mentalnya. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah kalau belum terbiasa ya kaget mesti. Iya, masa tiba-tiba lagi asik-asik ini Pak, benar-benar Pak. Kadang tuh kayak kita juga nggak siap mungkin secara tampilan tadi pakai baju yang tidak pantas gitu, tiba-tiba disuruh keluar kamar untuk salim gitu kan, kita juga malu kadang ya Pak ya. Berarti ya itu harus disiapkan. Mungkin juga yang bertamu juga daripada menanyakan hal-hal yang mungkin cukup menekan gitu, mungkin lebih baik memberi doa gitu juga kali ya Pak ya. Iya, saya masih ingat waktu dulu masih kecil, ketika orang tua itu ada tamu, ya kan, saya sebagai anak ya saya diwajibkan untuk keluar menyalami tamu, ya kan. Setelah itu diminta untuk masuk kembali dan dilarang keras menguping pembicaraan orang tua. Kemudian dilarang keras untuk mundar-mandir, ya kan, apalagi berbuat anarkis ketika ada tamu. Waktu saya masih kecil. Ya kan? Nah, pada saat itu mungkin saya juga merasa ini kenapa sih harus seperti ini? Saya merasa kurang nyaman juga. Ya kan? Tapi setelah sekarang saya jadi orang tua, kadangkala saya ketemuan sahabat atau ketemuan saudara yang lebih tua, tentunya di situ kan pasti bertanya, anakmu sehat? Iya. Ya kan? Udah kelas berapa? Itu pertanyaan yang wajar. Dan kita sebagai orang tua tentunya juga ingin anak kita itu berperilaku yang sopan. Iya. Punya yang namanya etika dan tata krama. Oh, ini toh fungsinya dulu saya diminta orang tua untuk keluar, ternyata sekarang ketika saya jadi orang tua saya merasakan. Ya kan? Tapi dulu kalau belum jadi orang tua, nek basa Jawa ini maido. Apa tuh Pak? Maido itu semacam kayak apa ya? Ya membantah lah. Semacam kayak membantah. Pentingnya apa sih? Fungsinya apa sih? Kan gitu kan. Tapi nanti menjadi orang tua, ya namanya anak itu kan harusnya pantas dibanggakan. Iya, betul. Ya kan? Nah, salah satunya itu tadi, ini mungkin ada sesepuh yang datang, ya kan, ada saudara-saudara yang datang, keluarlah. Minimalnya untuk mendapatkan doa restu. Karena siapa tahu dari doa restu tamu itu tadi, doa itu yang terkabul. Gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ya bahasanya pencitraan, bukan. Gitu loh. Nah, makanya disiapkan dulu. Jadi nggak kaget. Gitu loh. Jangan spontan. Jadi gitu ya teman-teman ya, nanti yang lagi nonton podcast ini sekarang terus tiba-tiba orang tuanya nyuruh keluar dulu, salam dulu gitu, jangan mager, di-pause dulu podcastnya, kita masih di sini aja untuk salam dulu ke orang tuanya. Mungkin itu dulu Pak, kita nanti akan ada sesi question and answer dari teman-teman. Mungkin nanti kita akan menjawab di segmen selanjutnya. Oke Pak, saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan penonton podcast kita ini. Yang pertama itu di beberapa tempat ada adat yang seperti dianggap irasional gitu Pak. Kayak nggak masuk akal kok ada adat yang kayak gini gitu. Nah gimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap adat seperti itu? Iya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini kan sebenarnya terkait pewarisan informasi tadi. Pewarisan informasi itu sudah dilakukan secara pas atau belum. Ya kan? Ketika pewarisan informasi itu belum diberikan secara pas, ya ketika muncul kesan itu irasional, ya tidak bisa disalahkan pula. Ya, karena memang begini, kadangkala dulu para leluhur kita itu di dalam menyampaikan pesan itu bersifat high context. Itu high context dan low context masih. High context itu adalah menggunakan simbol-simbol. Ya. Pesan itu dikemas demikian rupa. Ya. Untuk melatih yang namanya kecerdasan intelektual lokal tadi, atau kecerdasan lokal atau kearifan lokal. Misalkan ini yang paling sering terjadi di lingkungan keluarga gitu kan, tidak boleh makan
di depan pintu. Atau nyapu, kalau nggak bersih nanti berewokan kan, gitu kan. Suaminya. Ya. Artinya begini loh. Jadi misalkan seperti tidak boleh makan di depan pintu kan. Pintu itu kan untuk keluar masuk. Pintu itu juga untuk lalu lalang. Pintu itu juga bagian dari wajah rumah. Ya kan? Ketika makan itu di depan pintu, ya, apakah tidak boleh? Boleh sebenarnya. Wong itu makan di rumah-rumahnya sendiri, di pintu rumahnya sendiri. Tapi persoalannya apakah itu pantas? Ya kan? Ini berarti berkaitan dengan kepantasan. Ya kan? Yang namanya makan itu kan butuh kenyamanan. Tapi juga jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lainnya. Iya kan? Itu. Terus kemudian tadi misalkan tidak boleh menyapu, nanti suaminya berewokan. Nyapu nggak bersih, nanti suaminya berewokan. Itu sebetulnya simpel kok, gitu loh. Artinya begini, kalau masalah berewok atau tidak berewok itu kan selera ya kan. Mungkin ada yang berselera punya suami berewok, ya nanti menyengaja nggak nyapu malah. Tapi yang paling penting itu kalau nyapu itu bersih, itu artinya apa? Di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu harus tuntas. Ya. Seperti halnya berewokan boleh asal rapi. Benar-benar Pak. Kan gitu. Ya. Menyapu juga nggak bisa semaunya karena itu berkaitan nanti dengan apa? Kenyamanan, kesehatan si penghuni rumah sendiri. Betul. Seperti halnya orang pelihara brewok. Kalau brewoknya nggak rapi, ya, yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman, yang lihat juga tidak nyaman. Bukan berarti berewokan tidak boleh. Boleh. Tapi supaya yang berewokan nyaman, yang melihat juga nyaman, ya mari kita tahu diri. Kan gitu. Benar. Ini kan masalah pewarisan informasi saja gitu loh Mbak. Jadi, nah yang kadangkala itu harus betul-betul kita kendalikan. Ya, jangan sampai kita berprasangka buruk. Jadi nggak tahu ceritanya udah nganggep wah ini nggak masuk akal nih kayak gini, selalu gitu ya Pak. Atau istilahnya apa ya? Justifikasi. Ya, benar. Kita nggak boleh menjustifikasi. Ngejudge ya Pak ya. Itu nggak boleh gitu. Ya. Oke. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Saat ini orang tua lebih senang mengajarkan anaknya bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada bahasa daerah. Gitu Pak. Kalau Pak Denny sendiri anaknya diajak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak? Jadi kalau untuk anak saya sendiri semuanya saya ajarin. Baik bahasa lokal, bahasa nasional maupun bahasa internasional. Hanya saja untuk bahasa lokal itu lebih saya dominankan. Ya, lebih saya dominankan. Kenapa? Ya karena supaya pewarisan intelektual, kecerdasan lokal itu tadi atau kearifan lokal itu bisa berjalan secara maksimal. Ya kan? Karena apa? Misalkan saya dari kultur Jawa gitu kan. Ada banyak ajaran-ajaran Jawa yang itu hanya bisa dipahami ketika mereka paham bahasa Jawa. Ya kan? Nah, kalau mau belajar budaya Jawa secara baik dan benar kalau dengan bahasa Jawanya sendiri masih saja asing, ya terus gimana? Benar, kan gitu. Pak. Sementara teman saya dari luar negeri, dia sangat tertarik dengan budaya Jawa. Ya mau nggak mau dia harus belajar bahasanya dulu. Benar. Iya kan? Karena bahasa ya awal komunikasi. Iya, awal dari komunikasi. Artinya begini, ketika si orang tua itu sudah memilih untuk mendominankan bahasa internasional daripada bahasa ibu atau bahasa lokal, ketika nanti si anak itu dewasa, dia dalam tanda petik itu kurang bisa beradaptasi dengan kearifan lokal, ya jangan salahkan si anak, kan gitu. Betul Pak. Karena yang dia pahami ya bahasa Inggris, ya berarti mungkin lebih paham budaya internasional ya daripada budaya lokalnya. Dan itu bukan kesalahan si anak. Iya kan? Artinya begini, ini kan berlaku yang namanya hukum sebab akibat. Ya kan? Pertanyaannya diminta anak bisa paham budaya, anak bisa paham yang namanya tradisi. Pertanyaannya sederhana, file itu diinstalkan nggak? Iya kan? Ketika file itu tidak diinstalkan di dalam memori si anak, ya terus bagaimana mau diaplikasikan?
Benar. Mau instalannya aja nggak ada. Kan gitu kan. Iya, apalagi anaknya udah terlanjur dewasa seumur saya misalnya gitu. Padahal golden memory sudah terlanjur berlalu ya kan. Itu jangankan untuk mengingat-ingat sesuatu yang berat, kadang-kala saya sekarang mengingat utang saya berapa itu udah lupa. Itu gimana Pak? Emang sengaja dilupakan apa? Iya. Sebenarnya mengingat yang berat, mengingat hutang saya saja berapa lupa ya. Oke. Apalagi Mbak Fira? Berarti emang itu ya Pak, emang tergantung ya awalnya dari bahasa dulu gitu. Terus nanti bagaimana bahasa itu kemudian akan mempengaruhi kearifan lokal yang dia pelajari gitu ya Pak ya? Iya. Semuanya dimulai dari bahasa. Karena dari bahasa akan menentukan bagaimana dia berkomunikasi, dari berkomunikasi akan menentukan bagaimana dia berperilaku. Dari perilaku akan menentukan bagaimana dia berinteraksi. Urut-urutannya seperti itu. Oke. Nah, masih nyambung itu juga Pak berarti. Gimana generasi muda apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal bisa bertahan di tengah gempuran budaya asing? Apa Pak yang bisa dilakukan? Apa belajar bahasa dulu? Jadi begini Mbak, artinya kearifan lokal itu kan juga harus kita pahami bahwa tidak bersifat saklek. Ya, kearifan lokal itu juga punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya kan? Itu pasti kemampuan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi itu. Kearifan lokal mempunyai kemampuan itu. Nah, hanya saja pertanyaannya, ini kembali lagi ke yang namanya selera. Masih enggak masyarakat kita punya selera terhadap kearifan lokal? Ya kan? Nah, kalau sudah soal selera, ini enggak bisa dipaksakan. Ya kan? Kalau sudah soal selera, ini tidak bisa dipaksakan karena orang tidak suka itu enggak butuh alasan. Ya. Orang suka juga tidak butuh alasan. Tapi kalau saya yakin ya di dalam keanekaragaman karakter masyarakat yang seperti ini tetap saja masih ada yang berselera terhadap kearifan lokal. Ya kan? Buktinya siapa? Saya. Ya kan? Kemarin juga disertasinya kearifan lokal banget kearifan lokal ya kan. Artinya pasti akan muncul itu. Karena ini terkait selera kok. Gitu loh. Dan kita nggak perlu khawatir. Sampai kapanpun itu pasti ada yang punya selera pedas, ya kan? Sampai ada yang seleranya itu pasti es, ya kan? Nggak bakal punah. Kalau soal selera saya yakin nggak bakal punah. Gitu. Oke, berarti ini emang pertama bagaimana kita meningkatkan selera dulu ya Pak untuk ini. Ya makanya kan kita harus melihat minat anak kita di mana nih, minat pemudanya kemana nih. Nah ketika sudah tahu minatnya, tinggal kita salurkan secara baik dan pantas tadi, baik dan benar tadi, ya kan? Ya. Kalau minatnya mungkin memang dia di tari-tari tradisional, ya orang tua nggak boleh memaksakan, benar. Ya kan? Harus seperti ini kan nggak boleh. Ya sesuai dengan bakat minat sih, anak, gitu loh. Tapi kalau sudah nggak minat duluan, mau dipaksa kayak apa, juga nggak bakal bisa. Jadi dari yang udah Pak Denny sampaikan, saya benar-benar mind blown ya Pak ya. Tadi saya sampai bilang pas istirahat tadi juga banyak banget yang kata-kata dan kalimat-kalimat yang keren banget gitu. Dan menurut saya sangat fruitful lah hari ini. Mungkin terakhir nih Pak, apa quote of the day-nya Pak untuk hari ini? Kalau dari obrolan kita, quote saya sederhana saja. Belajar mencintai kenyataan. Waduh. Ya kan? Karena kenyataan itu kadangkala tidak seperti ekspektasi kita. Tidak seperti keinginan kita. Tidak seperti kemauan kita. Seperti halnya kita harus belajar menerima kenyataan kalau kita ini beda. Ya, itu. Mari kita sama-sama ya belajar untuk mencintai kenyataan. Itu saja dari saya. Oke, keren banget Pak. Terima kasih banyak. Mbak Fira, makasih banyak. Sukses semuanya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like and subscribe podcast ini dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.